Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab tentang Aku Selalu Dekat Dengan Allah. Perkenalkan, nama saya Lutfia Wahidatul Hasanah sebagai moderator, Ainuz Zahwa Maulida sebagai pemateri 1, Karina Fitriani sebagai pemateri 2, Faradita sebagai pemateri 3, Zahratul Hayati sebagai pemateri 4, dan Maudi sebagai editor video dan pembuat PPT. Baik, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Ainuz Zahwa. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainuz Zahwa Maulida dari kelompok 6. Di sini saya sebagai pemateri 1. Saya ingin menjelaskan mengenai Asmaul Husna, yaitu salah satunya adalah Al-Adil. Aku selalu dekat dengan Allah. Cara yang ditempuh untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah: yang pertama, ada merenung atau bertafakur, lalu berzikir, melakukan perbuatan amaliyah, dan karena adanya musibah yang menimpa. Asmaul Husna terdiri atas dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik dan indah. Asmaul Husna berarti nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna, yang artinya adalah dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Al-Quran Surat At-Toha ayat 8. Al-Adil, Maha Adil. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh siapapun ataupun apapun. Juga didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas. Dengan demikian tidak mungkin keputusannya salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, la mubaddila li kalimatih wa huwas sami'ul alim, yang artinya adalah dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Adil berasal dari kata adala yang berarti lurus dan sama. Adil juga dimaknai sebagai penempatan sesuatu pada tempatnya yang semestinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akan dilanjutkan oleh pemateri 2. Terima kasih kepada Ainuz Zahwa yang telah menyampaikan materi yang pertama. Selanjutnya, yaitu materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Karina Fitriani. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Fitriani sebagai pemateri 2. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dinamai Al-Adil? Allah Subhanahu wa Ta'ala dinamai Al-Adil karena keadilan Allah adalah sempurna. Dengan demikian, semua yang diciptakan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan keadilan yang sempurna. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai dengan sifat kasih sayang. Dia memberi pahala sejak seseorang berniat berbuat baik dan akan dilipat gandakan apabila direalisasikan. Dia juga tidak langsung memberi catatan dosa selagi berupa niat. Sebuah dosa baru akan dicatat apabila seseorang telah benar-benar melakukan dosa. Berikut sikap yang harus kita teladani dari Asmaul Husna Al-Adil. Yang pertama, menerapkan perilaku adil terhadap sesama manusia. Yang kedua, berteman dengan siapa saja. Yang ketiga, menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Yang keempat, tidak memihak orang yang salah. Dan yang kelima, menjadi pemimpin yang amanah dan adil untuk masyarakatnya. Hadis tentang Al-Adil. Ma yusibul mu'mina min syauqatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajah aw hatta anhu biha khati'ah, yang artinya tidak ada satupun musibah atau cobaan yang menimpa seorang muslim berupa duri atau semisalnya, melainkan dengannya Allah akan mengangkat derajatnya atau menghapus kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terima kasih kepada Karina Fitriani yang telah menyampaikan materi yang kedua. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Faradita. Padanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradita Nur Aulia dari kelompok 6 ingin mempresentasikan Al-Akhir.
Al-akhir artinya yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah SWT. Dia maha kekal, tak kala semua makhluk hancur, maha kekal dan kekekalannya. Kekekalan Allah SWT adalah kekekalan istimewa, sebab tak ada yang bisa mengimbangi kekekalan tersebut. Kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas, seperti hanya kekekalan surga, neraka, dan apa yang ada di dalamnya. Surga adalah makhluk yang Allah SWT ciptakan dengan ketentuan, kehendakan, dan perintahnya. Nama ini disebutkan dalam firman-Nya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dia yang maha mengetahui segala sesuatu. Allah SWT berkehendak untuk menetapkan makhluk yang kekal dan yang tidak. Namun kekekalan makhluk itu secara zat tabait adalah seluruh makhluk ciptaan Allah SWT. Sesungguhnya adalah fana atau tidak kekal. Sifat kekal tidak memiliki oleh makhluk. Kekekalan yang hanya sebatas kekal beberapa masa sesuai dengan ketentuannya. Kekekalan yang diciptakan oleh manusia tidak sama dengan kekekalan yang dimaksud dalam Al-Quran. Allah kekal adalah itu sendiri. Kekekalan menurut logika manusia sebagai diciptakan tidak sama dengan kekekalan yang menciptakannya. Tidak ada hukum yang mampu mendefinisikan kekekalan Tuhan. Orang yang menegaskan al-akhir atau menjadikan Allah SWT sebagai satu-satunya tujuan hidup yang tiada tujuan hidup selainnya. Tidak ada permintaan kepada selainnya, dan segala kesemudahan tertuju hanya kepadanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Faradita yang telah menyampaikan materi yang ketiga. Selanjutnya materi yang keempat yang akan disampaikan oleh Zahratul Hayati. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Hayati. Di sini saya sebagai pemateri keempat yang bertugas untuk menyampaikan materi terakhir, yaitu sikap apa saja yang harus kita teladani dari sifat Asmaul Husna al-akhir. Sebelum saya menyampaikan sikap apa saja yang harus kita teladani, kita bisa melihat dari sifat al-akhir ini bahwasanya kita sebagai manusia alangkah lebih baiknya bahwa kita menyerahkan segala sesuatu urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap tujuan dan jalan pasti akan berujung kepada haribaannya semata. Dan juga ada orang yang sangat mengesankan al-akhir ini, pasti dia selalu merasa bahwa dia sangat membutuhkan Rabb-nya, dan segala sesuatu yang dia kerjakan pasti akan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan ini berikut adalah sikap-sikap yang harus kita teladani dari sifat Asmaul Husna al-akhir ini, yaitu 1. Mendekatkan diri kepada Allah. 2. Kita harus selalu melaksanakan perintahnya seperti sholat yang wajib-wajib itu, tapi ada yang sunnah-sunnah juga. Terus yang ketiga, kita harus menjauhi larangannya, segala larangannya. Yang keempat, kita tidak boleh berlaku sombong. Yang kelima, taat beribadah, lebih taat lagi untuk beribadah. Dan ada hadis juga tentang sifat Asmaul Husna al-akhir ini yang berbunyi, Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra'u al-musabbihati wa yaqulu fiha ayatin min alfi ayah. Dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, bahwasanya dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan tertidur sebelum membaca surat Musabbihat atau surat-surat yang diawali dengan sabbaha. Dan beliau juga pernah bersabda bahwa di dalamnya terdapat satu ayat yang lebih baik dari 1000 ayat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Zahratul Hayati yang telah menyampaikan materi yang keempat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.